Saya bingung kadang, orang-orang seperti itu cara berpikirnya bagaimana loh. Saya ini pernah ikut jabat tabligh, tapi nggak lama lah, paling sehari 2 hari itu. Tidak saya temukan satupun kesesatan setelah masuk. Saya ingin bertanya pada orang yang menyesatkan, sesatnya di mana, letak sesatnya itu? Sesatnya di mana coba? Menerangkan tentang kisah-kisah sahabat, tentang fadilah sholat, tentang fadilah tabligh, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, fadilah amal-amal semua. Salahnya di mana coba? Kadang orang ngomong, wah hadisnya banyak yang palsu, hadisnya doif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke guys, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai jamaah tabligh yang ramai sering diperbincangkan atau sering dibahas oleh orang-orang. Bahkan ada orang yang menuduh jamaah tabligh ini ialah firqah sesat. Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Razak. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Oke guys, langsung saja ke dalam pembahasannya. Akan tetapi sebelum ke dalam pembahasan, saya ingatkan agar tonton video ini sampai selesai supaya tidak salah paham atau gagal paham, dan jangan pula di skip-skip. Oke guys, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Oke, Abdul Razak, di luaran sana sangat begitu banyak orang membicarakan mengenai jamaah tabligh, bahkan tidak sedikit pula orang yang menuduh jamaah tabligh ini firqah atau sesat. Menurut Anda, apakah benar jamaah tabligh ini firqah atau sesat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas jamaah tabligh ya, yang sering dituduh sesat, firqah sesat, aliran sesat, bahkan kata Ustadz Salafi itu firqah sesat terbesar. Ada Ustadz yang bilang begitu tuh. Saya bingung kadang, orang-orang seperti itu cara berpikirnya bagaimana loh. Saya ini pernah ikut jabat tabligh, tapi nggak lama lah, paling sehari 2 hari itu. Tidak saya temukan satupun kesesatan setelah masuk tuh, yang di framing sesat itu. Nggak ada satupun kesesatan. Saya ingin bertanya pada orang yang menyesatkan, sesatnya di mana, letak sesatnya itu? Kitabnya nih, saya bawanya, Fadilah Amal. Kitab ini nih, sesatnya di mana coba? Menerangkan tentang kisah-kisah sahabat, tentang fadilah sholat, tentang fadilah tabligh, fadilah zikir, fadilah Al-Quran, fadilah Ramadan, fadilah amal-amal semua. Salahnya di mana coba? Kadang orang ngomong, wah hadisnya banyak yang palsu, hadisnya doif. Saya baca langsung nih, kan harus dibuktikan tuduhan itu kan? Iya, dengan referensi yang jelas. Harus dibuktikan. Nih, soal hadis-hadis yang dipakai oleh jamaah tabligh. Ini berdasarkan pengakuan penulisnya langsung nih. Maulana Zakaria Al-Kandalawi. Nih, soal hadis-hadis doif nih. Kitab Fadilah Amal adalah satu-satunya buku yang ditetapkan oleh para ulama pembimbing dakwah sebagai buku pegangan dalam halaqah taklim. Di samping kitab Fadilah Sedekah, Maulana Zakaria menulis sebuah suratnya bahwa isi kitab Fadilah Amal ini bukanlah semata-mata pemikirannya sendiri, tetapi ia menukil dari kitab-kitab yang sudah diakui secara umum di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah diakui kitab-kitabnya itu, nukilnya itu. Soal hadis doif misalnya, nih, kebanyakan hadis dalam kitab ini adalah riwayat Sihah Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Coba. Ini nukilannya ini memang benar
dari ahli hadis semua. Jadi sesatnya di mana? Hadis dhaif kan boleh untuk fadil amal kan. Sementara ada Ustaz Salafi yang ngomong nggak boleh pakai hadis dhaif. Lo itu dari hadis-hadis dari Abu Daud, Nasai itu kan hadis dhaif banyak dipakai. Kok ada orang-orang sekarang yang ngomong hadis dhaif nggak boleh dipakai? Aneh pemikirannya kan. Saya masuk jamaah tabligh tuh, diajarkan tentang sholat itu pakai siwak dulu, bayangkan. Itu kan sunnah Nabi kan. Ya. Soal harus misalnya pakai jubah, pakai imamah, itu kan sunnah Nabi semua. Salahnya di mana? Ya. Sampai makan itu pakai tangan, ngeriung orang banyak, harus berdoa dulu, duduknya dikasih tahu harus begini, duduknya tidur dikasih tahu tidurnya begini, sampai jalan baik. Waktu mau kurus itu dikasih tahu, nggak boleh noleh sana sini, bertamu ke rumah orang dikasih tahu lagi, harus berbalik badan, nggak boleh melihat itu katanya. Salahnya di mana? Kok ada sekelompok orang menuduh ini sesat katanya. Mungkin karena tidak sesuai dengan ajaran mereka, makanya mereka bilang sesat. Iya kan, harusnya yang nuduh sesat tuh sini ngobrol, tunjukkan satu saja letak sesatnya di mana. Aku ingin pembuktian itu loh. Saya pernah masuk ke grupnya Salafi itu, saya tanya begini, bahwa tunjukkan, kalian kan biasa menyesatkan jamaah tabligh kan, tunjukkan satu saja kesesatan jamaah tabligh di mana yang terbukti gitu loh. Ya. Apa jawaban mereka coba? Lucu jawabannya itu. Apa tuh? Jawabannya itu orang jamaah tabligh itu karena sering merokok di masjid, Mas. Ya Allah, pertanyaan saya, ajaran jamaah tabligh yang sesat di mana? Jawabannya rokok. Memang yang rokok itu ajaran jamaah tabligh. Ya, itu kan bukan ajarannya. Bukan ajaran per individu. Individu yang namanya rokok itu orang Muhammadiyah, polisi juga merokok. Berarti kalau orang merokok berarti sudah mengamalkan ajaran jamaah tabligh itu. Kan kacau pikirannya kan. Jadi kalau disuruh membuktikan satu saja nggak mampu mereka itu, hanya framing terus. Framing seperti Abu Janda lah ibaratnya. Oke, jadi menurut Anda ajaran jamaah tabligh itu bukan aliran sesat? Bukan. Nih rujukan kitab ini nih. Coba nih. Daftar rujukan kitab Fadil Amal, daftarnya nih. Kalau ingin ngecek kitabnya. Sahih Bukhari itu, Fathul Bari, bayangan. Sampai berapa rujukan? 84 rujukan, bayangan kitabnya itu. Oke. Dari mana sesatnya coba? Jadi orang tuh harus ada, kalau nuduh itu harus dibuktikan. Jangan asal aja. Jangan asal nuduh sesat. Bahkan ustaznya itu ngomong begini bahwa jamaah tabligh itu saat khuruj fisabilillah katanya itu mengikuti orang-orang Buddha katanya, para biksunya yang mengembara itu. Lucu. Jadi asal sama dianggapnya tasabuh. Aneh kan? Orang itu yang namanya dakwah zaman sahabat, zaman Nabi, mereka kan keliling kan? Iya. Zaman dulu keliling dari pintu rumah ke rumah digedor. Suruh sholat, berdakwah mereka. Salahnya di mana coba? Kalau misalnya sama seperti orang biksu-biksu itu, lucu kadang. Setiap yang sama dianggapnya tasabuh coba. Kacau nggak tuh? Iya. Berarti Karena kalau semua barang yang mirip itu belum tentu sama. belum tentu dihukumi tasabuh. Orang biksu itu pakai minyak wangi, kita pakai minyak wangi terus sama itu, tasabuh gitu. Kacau kan? Berpikirnya itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Terus, apa manfaat jamaah tabligh yang sering melakukan quruj atau fisabilillah? Subhanallah, banyak manfaat itu. Berapa banyak orang yang akhirnya tobat coba. Orang-orang yang preman-preman, bukan sekedar preman, anak pang, kadang loh. Anak pang yang banyak tatoan apa akhirnya tobat, ikut sholat mereka, ikut mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bayangkan. Bukan hanya para preman, orang-orang yang bisu juga akhirnya mau sholat mereka. Semua sama jamaah tabligh itu, masya Allah. Bahkan orang yang galak-galak itu ikutan akhirnya sholat. Bahkan pernah aku dengar cerita ada orang jamaah tabligh nyuruh orang sholat, dipukul sama orang saking galaknya itu. Karena datang lagi mungkin kan orang jamaah tabligh bukannya marah, malah minta maaf, bayangkan. Saking mulianya hatinya itu.
Jadi sebenarnya menurut Anda jamaah tabligh ini mereka sedang berjuang, tapi cuman medan dakwahnya aja yang berbeda. Nah, inilah justru pengikut salaf yang sebenarnya ini jamaah tabligh, mengikuti jalan hidup Nabi, jalan hidupnya sahabat ya ini. Tapi mereka nggak sesumbar, nggak gembar paling salah, enggak. Justru inilah. Tapi banyak juga nih orang di luaran sana menuduh bahwa jamaah tabligh ini salah dikarenakan kebanyakan orang jamaah tabligh ini banyak menelantarkan anak dan istrinya. Nah, lalu menurut Anda, apakah benar jamaah tabligh ini suka menelantarkan anak dan istrinya? Nah, kalau masalah itu makanya kalau ingin tahu tuh harus nyemplung dulu ibaratnya kan. Biar tahu ya. Biar tahu ibaratnya ada laut nih, wah banyak besar. Kalau ingin tahu dalamnya harus nyemplung. Jangan hanya menonton dari luar. Jangan dari luar, makanya tabayun dulu, bener nggak seperti itu. Orang jamaah tabligh gitu, kalau ingin kurus mereka rapat dulu loh. Musyawarah dulu, bagaimana nih, ada nggak jatah buat istri di rumah? Ada yang begitu persediaannya, ada dibahas sebelum keluar, dibahas dulu. Kamu ada nggak persediaan buat istri, kamu ada nggak? Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu tidak sesuai fakta. Intinya orang jamaah tabligh ini, andai kata mereka mau keluar berjuang keluar rumah, mereka udah bermusyawarah dengan musyawarah dulu, sudah musyawarah langsung keluar ngeloyong aja gitu. Enggak, mereka juga orang ada tuntunannya kok. Di sini lengkap tuntunannya. Jadi, itu tuduhan-tuduhan di luaran sana yang menuduh bahwa jamaah tabligh ini sesat dikarenakan mereka kalau keluar berarti menelantarkan anak dan istrinya, berarti semua itu tidak benar. Tidak benar, makanya suruh tabayun dulu orang tuh, jangan sudah nggak ngerti apa-apa asal ngomong. Tabayun dulu orang tuh, tabayun biar ngerti. Oke guys, terima kasih banyak atas pencerahannya Abdul Razak. Mudah-mudahan orang yang menonton video kita kali ini dapat tercerahkan dan bisa dipahami bahwa jamaah tabligh ini bukan aliran sesat atau salah, tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh orang-orang salafi bahwa jamaah tabligh ini sesat. Oke guys, kita akhir saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.